Sebagai seorang anak panggung, sebelumnya saya mengingatkan bahwa dua tokoh yang nanti akan saya perankan mungkin mempunyai permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh seseorang atau oleh sekelompok orang atau oleh siapapun. Mungkin sama atau mungkin juga berbeda. Mungkin. Tetapi hal itu tidak menjadi masalah sama sekali. Jamak saja kalau kita mempunyai pikiran yang berbeda. Wajar saja kalau kita mempunyai perasaan yang sama. Dan sah-sah saja kalau kita mempunyai pikiran yang sama dan perasaan yang berbeda dengan seseorang atau dengan sekelompok orang atau dengan siapapun. Yang menjadi pikiran kita sekarang adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi situasi itu. Apakah kita harus menjadi marah, sakit, menangis, benci, kecewa, tertawa, atau kita harus terus membohongi pikiran dan hati nurani kita sendiri? Kalau saja saya bisa percaya, kalau saja kita mau bijaksana sedikit, tentunya kita dapat membicarakan segala kebohongan yang ada, segala yang terjadi dan akan terjadi. Baik, kalau begitu akan saya mulai saja.
kegelisahan dramatik yang sedang terjadi pada tokoh yang satu ini. Ia telah bertemu dengan tokoh Waska, seorang tokoh legendaris yang ada dalam lakon sandiwara Umang-Umang, di mana dalam lakon itu pengembaraan hidup seorang Waska yang jahat sekaligus sebagai seorang yang baik dapat kita rasakan penderitaannya. Tetapi apakah benar Waska itu telah mati? Apakah benar Waska sebelumnya pernah bertemu dengan malaikat pencabut nyawa? Dan apakah benar Waska itu gila? Sedangkan menurut kabar burung, katanya sekarang dia sedang memimpin proyek raksasa yang dananya beratus-ratus juta miliar dolar. Untuk lebih jelasnya, baik, saya akan mencoba menghubungi dia. Mudah-mudahan ia mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang prinsipil dan sangat hakiki itu. Saya percaya Waska mau memenuhi permintaan sahabatnya. Saya permisi dulu. Waska! 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 Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat saya yang profesinya sebagai anak panggung, kiranya saya perlu menjelaskan bahwa nama saya bukan lagi Waska. Nama saya sekarang adalah Sembar. Siapa bilang saya ini sudah mati? Itu kan hanya dalam lakon sandiwara saja. Itu kan sebetulnya hanya trik saja untuk memancing rasa emosi penonton, untuk merebut simpati pengikut-pengikut saya dan masyarakat lingkungan saya. Dan itu pun saya tidak mati-mati. Saya menjadi sakit di situ. Dan yang paling jelas, itu rekaan pengarangnya. Karena pengarangnya menghendaki demikian. Ya sudah. Lalu dikatakan juga bahwa saya ini katanya pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Bohong itu. Lah, saya hanya pernah bermimpi bertemu dengan mbah saya. Masa mbah saya dikatakan malaikat? Itu mengada-ngada dan itu berlebihan. Jangan-jangan malaikat Jibril nanti tersinggung. Mbah saya juga pasti bakal tersinggung dengan fitnah ini. Sebaiknya jangan membahas persoalan itu lagi. Baik, sekarang pertanyaan yang mana lagi yang belum saya jawab? Oh ya, tentang proyek raksasa saya. Memang benar, proyek ini adalah salah satu dari sekian banyak proyek yang saya kerjakan. Sebetulnya proyek ini adalah proyek kemanusiaan, dan saya beruntung sekali dapat mengkompensasikannya ke dalam bentuk proyek kerohanian. Terus terang, saya tidak pernah melihat ini sebagai proyek bisnis semata. Tetapi ada yang lebih penting, lebih berharga dari itu, yaitu pengabdian saya terhadap manusia sesama dan juga pengabdian saya terhadap Tuhan saya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Mudah-mudahan proyek ini dapat berjalan dengan lancar, sebagaimana yang diharapkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tentunya semua orang pun tahu, dulu saya pernah menjadi anak wayang, tapi sekarang sudah tidak lagi. Kenapa saya berhenti menjadi pemain sandiwara? Terus terang, saya tidak bisa menjawabnya. Terlalu sulit untuk dibicarakan. Kalaupun saya harus menjawabnya, alasannya sangat pribadi. Betul-betul sangat pribadi. Jadi lebih baik tidak usah saya katakan. Maaf, sekali lagi maaf dan maaf lagi. Sepertinya saya harus segera pergi. Saya ada pertemuan. Saya kira saya sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Saya harap Anda semua puas dengan penjelasan yang telah saya sampaikan tadi. Terutama untuk sahabat saya yang paling setia. Saya harap Anda puas. Kalau Anda belum puas, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti. Atau lebih baik, saya undang saja Anda. Atau siapa sajalah. Datanglah ke Jakarta ke hotel saya. Di sana kita bisa ngobrol-ngobrol lebih santai tentang kemanusiaan secara hakiki dan ilmiah. Saya tunggu. Dan maaf, saya harus segera pergi. Bagaimana? Meskipun kita tidak puas, untuk sementara ini kita puas-puaskan saja. Tapi sudah jelas bukan? Bahwa Waska itu masih hidup, sehat, bugar, dan masih tetap muda. Kalaupun sekarang ia berganti nama menjadi Semar, saya yakin itu hanya untuk kebutuhan administrasi dan formalitas saja. Bagaimana tidak? Ia seorang Waska. Sekali Waska tetap Waska. Hidup Waska! Tapi saya heran, kenapa ia harus berhenti menjadi pemain sandiwara? Padahal kita semua menyaksikan sendiri. Dia begitu berbakat, potensial, kemampuannya sangat luar biasa. Tapi rasanya saya tidak adil kalau harus terus membicarakan tentang kesuksesan Waska. Waska sendiri sudah diberikan kesempatan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan isu-isu yang tersiar selama ini. Rasanya kita harus sedikit bijaksana untuk memberikan kesempatan kepada Semar. Barangkali ia ingin menyampaikan sesuatu. Barangkali keanehan atau keajaiban zaman telah terjadi dan harus segera diwartakan kepada semua orang. Segera akan saya panggil Semar. Semar! Sebelum saya berbicara lebih jauh, terlebih dahulu saya ingin meluruskan sebuah kekeliruan. Saya bukanlah Semar. Saya adalah Waska. Saya betul-betul Waska. Memang banyak sekali orang yang bernama Waska, tapi saya adalah Waska yang paling Waska. Dunia saya adalah dunia Waska. Penderitaan saya adalah penderitaan Waska. Borok saya adalah borok Waska.
Kesunyian saya adalah kesunyian Waska. Mimpi saya adalah mimpi Waska. Sakit saya adalah sakit Waska. Hati saya adalah hati Waska. Keinginan saya adalah keinginan Waska. Dendam saya adalah dendam Waska. Kemiskinan saya adalah kemiskinan Waska. Lapar saya adalah lapar Waska. Sembahyang saya adalah sembahyang Waska. Tuhan saya adalah Tuhan Waska. Waska, Waska, Waska. Waska. Bagaimana lagi aku harus menjelaskan? Bagaimana lagi, Waska? Cuma saja aku berteriak-teriak karena orang-orang sudah tidak punya telinga. Berpikir, Waska. Berpikir. Cuma saja aku berpikir karena semua orang sudah tidak mau menerima pikiran orang lain. Berdoa, Waska. Berdoa. Cuma saja aku berdoa karena Tuhan sudah tidak mau mendengar lagi keluhanku. Lebih baik aku melanjutkan mimpi-mimpi itu. Mimpi yang dapat memberikan kesunyian yang indah. Ya, lebih baik aku diam dalam mimpi itu. Diam bagai batu. Aku memang batu. Batu hitam yang angkuh. Aku harus menjadi angkuh karena semua orang telah menjadi musuh. Tiba saatnya aku harus mengatakan tidak pada semua, terlebih-lebih pada orang-orang yang menganggapku sebagai orang tanpa daya upaya, tua dan penyakitan. Akan aku buktikan kepada mereka bahwa aku adalah seorang Waska, manusia berantakan tapi masih punya pikiran. Akan aku jelaskan kepada mereka bahwa aku adalah manusia yang terseret oleh zaman dan peradaban yang edan. Tapi aku masih tetap punya perasaan, punya hati nurani, punya rasa sakit yang sama seperti orang-orang lainnya, punya dendam yang sama. Dendam yang tiada akhirnya. Mengepul panas di atas ubun-ubunku. Membakar sekujur tubuhku yang hitam berkarat. Istirahatlah, Waska. Kau begitu lelah. Tidurlah, Waska. Tidur. Siapa bilang aku lelah? Aku tidak butuh tidur. Yang kubutuhkan hanya mimpi-mimpi itu. Mimpi yang memberikan kesunyian yang indah, yang membangkitkan gairah hidupku. Dan bintang-bintang. Kugenggam iya. Iya. Aku harus mendapatkannya. Belum terlambat. Hari masih malam. Masih banyak yang harus aku raih. Begitu banyak
sekitarku. Binatang mahal terpelihara, tapi buasnya minta ampun. Kau harus lebih buas dari mereka, Waska. Tunjukkan kebuasanmu. Tunjukkan taringmu. Tunjukkan matamu yang merah menyala-nyala. Ayo tunjukkan, Waska. Ya Tuhan, pandangan mataku begitu gelap. Sekujur tubuhku demam. Pori-poriku seakan tersumbat. Darah menggelegak naik ke atas kepala. Pandangan mataku meremang. Kepalaku seakan mau copot. Tubuhku. Kenapa tubuhku terasa kaku dan berat? Kenapa lidahku menjadi kau? Bertahanlah, Waska. Kau harus bertahan. Dukamu adalah duka semesta. Ayo bangkitlah, Waska. Ayo. Aku harus bangkit. Aku harus berdiri. Aku harus berjalan. Aku harus tetap bertahan. Akan aku buktikan bahwa aku adalah seorang Waska. Berdirilah, Waska. Ayo berdiri. Kau harus berdiri di atas kakimu sendiri. Ya, aku harus berdiri. Aku harus berjalan. Aku harus menebus kekalahanku. Aku harus membayar hutang-hutangku kepada kehidupan ini. Akan aku selesaikan semua persoalan-persoalanku dengan kehidupan ini. Waska, seluruh alam akan berkabung apabila kau menyerah. Maka bangkitlah, Waska. Ayo bangkitlah. Buktikan bahwa kau adalah seorang manusia baja. Buktikan bahwa kau adalah batu hitam yang angkuh. Ayo buktikan, Waska. Bangsat! Aku masih tetap seorang Waska. Aku masih mampu bangkit. Aku masih mampu berdiri. Aku masih mampu berjalan. Ayo kakiku, berjalanlah. Ayo kakiku, berjalanlah. Ayo kakiku, kau harus berjalan. Ayo kakiku, pergilah kemana kau mau. Oh, rupanya aku betul-betul sudah tua. Aku lelah.
sudah tidak tahan lagi. Tiba-tiba pandanganku menjadi gelap. Begitu gelap, aku seakan masuk ke dalam sebuah lorong yang gelap pekat. Waska, semua ini hanya ilusi. Bukalah matamu. Bukalah pikiranmu, bukalah pintu hatimu. Buktikan bahwa kau adalah seorang Waska. Ayo buktikan, Waska. Aku sudah tidak tahan lagi, Waska. Dan aku kini sedang sekarat. Sudahlah, Waska. Kau memang kalah, tapi kau tetap seorang Waska. Ya Tuhan, aku sudah tidak tahan lagi. Begitu besar penderitaan Waska. Begitu besar keinginan Waska untuk hidup, untuk tetap bertahan menjadi seorang manusia. Sampai-sampai ia harus menitikan air matanya. Begitu indah dan menyakitkan. Sulit untuk dibayangkan. Ucapan-ucapannya, kata-katanya begitu simbolis. Penuh kemarahan dan ketahanan. Tapi sampai pada akhirnya, ia tetap punya pikiran, ia tetap punya perasaan. Seorang Waska menginginkan menjadi seorang Semar. Seorang Waska tidak menginginkan menjadi seorang Semar. Kedua-duanya bisa ada, dan kedua-duanya bisa tidak ada. Sedangkan saya hanyalah sahabat Waska. Saya hanyalah seorang anak panggung yang telah lama ditinggalkan.